semoga senantiasa diberikan rahmat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Semoga nanti membawa berkah manfaat kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, semoga kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa yang nantinya akan diberikan kepada teman-teman pemimpin kita atau leader-leader kita. Beliau adalah orang-orang yang luar biasa. Maka dengan itu Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang belum masuk di Zoom hari ini, silahkan suruh masuk ke Zoom hari ini. Semoga kita bisa belajar bagaimana kita itu menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Oke Bapak Ibu, semua yang ada di sini, yang nanti hari ini akan dipandu atau diberikan informasi tentang apa itu nanti Magic Lab, dan apa itu nanti Messi, dan apa itu produk Magic Lab. Oke Bapak Ibu semua yang ada di sini, nanti akan diberikan penjelasan-penjelasan bukan hanya seorang yang biasa, tapi dia adalah orang yang sangat-sangat sibuk. Dia adalah orang-orang yang mempunyai karir di bidang sesuatu, tapi dia tetap ingin menjalankan di Magic Lab ini. Oke Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Suara Pak Jay. Pak Jay suaranya. Suara Pak Jay. Hilang suara. Bu Lina nanti di-mute HP-nya Bu Lina ya. Sudah, apakah mendengar suara saya? Udah dengar Pak, sudah. Oke, Bapak Ibu semuanya yang hadir di siang hari ini, dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan selamat datang dalam Club Meeting Online hari ini. Oke Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang ada di sini, ayo kita simak, kita dengarkan apa itu nanti Magic Lab dan apa itu nanti Messi. Oke Bapak Ibu semuanya, di sini yang akan dipandu dengan teman-teman yaitu beliau adalah insinyur yang hebat luar biasa, walaupun dengan kesibukannya tapi tetap ingin menjalankan di Magic Lab. Ada apa itu Magic Lab itu? Ada apa Messi itu? Beliau adalah insinyur Alexander. Kasih aplaus. Beliau adalah Bapak Alexander. Thank you. Halo. Pak J, ya. Pak J memanggil Ibu Furaida. Ya. Oh, oke. Dibaca Pak J. Sebentar. Oke, Bapak Ibu semua yang ada di sini, bahwa Club Meeting Online ini akan dipandu seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah pakarnya PNS atau pegawai network sejati. Beliau ada di Medan. Beliau adalah Ibu Furaida. Kasih aplaus untuk Ibu Furaida. Terima kasih Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak J atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Anda hebat Pak J. Anda hebat. Terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka materi hari ini. Silakan Pak Alex. Baik. COVID-19 kita lihat di sini adalah COVID-19 adalah berkat atau berkah bagi mental pemenang. Bapak Ibu di seluruh Indonesia, saat ini kita tengah ada di wabah COVID-19. Semua negara mengalami, bukan hanya kita saja. Tetapi sebagian orang ada yang menganggap bahwa wabah COVID-19 ini sebagai sesuatu yang sangat buruk,
sesuatu yang musibah bagi mereka. Nah, bagi kita semua, orang-orang yang bermental pemenang sangat menyadari bahwa COVID-19 ini sebenarnya adalah berkah. Baik, kita lihat ada 5 alasan. Pertama, mental pemenang akan selalu mencari solusi di tengah masalah yang menghambat pertumbuhan bisnis. Kedua, mental pemenang menyadari bahwa wabah COVID-19 akan selalu ada di Indonesia sampai dia dikalahkan. Jadi kita harus menerimanya, bukan menjadikannya alasan untuk tidak mengembangkan bisnis. Ketiga, mental pemenang memahami bahwa semua orang mengalami hal yang sama, tetapi tidak semua orang bersikap sama terhadap COVID-19. Yang keempat, mental pemenang menjadikan COVID-19 sebagai alasan untuk menerima new normal dalam membangun bisnis dan melesat meninggalkan para pecundang. Kelima, bagi yang bermental pemenang, internet merupakan solusi yang bisa digunakan untuk tetap produktif di tengah COVID-19 dan wabah-wabah yang lain, khususnya untuk target market generasi milenial. Next, Pak Alex. Saat ini kita hidup di industri keempat, di mana di revolusi industri keempat ini, bentar nggak nampak, maaf, saya buka di laptop. Di mana di revolusi industri keempat ini, kita sedang menerapkan, ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk industri yang juga dikenal sebagai industri 4.0. Ini dibangun di atas perkembangan revolusi industri ketiga. Sistem produksi yang sudah memiliki teknologi komputer diperluas oleh koneksi jaringan dan memiliki kembaran digital di internet. Kedua, perkembangan sosial media yang sangat luar biasa, semua bisa dijangkau hanya dengan menggunakan ujung jari. Artinya, kita bisa melihat dunia hanya dengan menyentuh layar HP. Ketiga, era digital. Semua serba digital. Digital aset, daftar nama digital, cryptocurrency. Kita lihat di sini, kekayaan digital, daftar nama digital, pembayaran digital bisa dalam bentuk peer-to-peer, cryptocurrency seperti contohnya Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Nah, yang keempat, e-commerce O2O yang berkembang begitu pesat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Next, Pak. Kita lihat apa itu Society 5.0. Society 5.0 ini ditandai dengan masyarakat dunia banyak yang telah menggunakan teknologi digital pada semua aktivitasnya. Masyarakat di era 5.0 memusatkan segala kegiatannya dengan aplikasi teknologi digital. Yang kedua, tujuan konsep masyarakat 5.0 untuk mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Ketiga, konsep Society 5.0 ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang modern, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, robot, IoT, dan sebagainya dan lain-lain untuk melayani kebutuhan manusia. Yang keempat, dalam era Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Ini bisa terjadi pada orang-orang seperti kita yang menyikapi perkembangan ini dengan positif. Baik, kita lihat pengguna internet di dunia. Kita lihat pengguna internet di dunia. Di sini ada data dari Internet Worldstat. Pengguna internet di dunia begitu pesat. Kita lihat yang pertama, China, pengguna internetnya 854 juta, pengguna Facebooknya 1.330.000. Kedua, negara India, pengguna internetnya 560 juta, pengguna Facebooknya 251 juta. Yang ketiga, USA, pengguna internetnya 292 juta lebih, pengguna Facebooknya 240 juta.
Yang keempat, negara Indonesia, pengguna internetnya 171 juta lebih, pengguna Facebook 136 juta lebih. Yang kelima, Jepang, pengguna internetnya 118 juta lebih, pengguna Facebooknya 28 juta. Kita lihat di sini ada negara Taiwan. Taiwan bukanlah negara ke-6, tetapi ada yang fenomena dari negara Taiwan, sehingga tim support system Messi memasukkan di sini data pengguna internet dari Taiwan. Negara Taiwan, pengguna internetnya 22 juta lebih, pengguna Facebooknya 19 juta lebih. Kesimpulannya, Indonesia merupakan pengguna internet terbesar keempat di dunia, ketiga di Asia, dan terbesar di Asia Tenggara. Dan Indonesia merupakan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia, kedua di Asia, dan terbesar di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia adalah termasuk pasar e-commerce terbesar di dunia. Next, Pak. Kita lihat bagaimana internet menjadi solusi dalam membangun bisnis. Baik, sekarang kita bisa melihat bagaimana internet bisa menjadi suatu hal yang positif untuk mendapatkan income. Ya, kita lihat data yang skema yang ada di sini, kita bisa meniru cara orang-orang cerdas, cara orang-orang kaya di dunia dalam menggunakan internet, dalam memfasilitasi internet di dunia. Contohnya Amazon, seperti Facebook, Mark Zuckerberg, atau Alibaba. Kita lihat, kita punya daftar nama, kita punya teman, kita punya banyak teman, teman lama, teman baru, yang semua saat ini bisa kita simpan di HP. Kemudian kita bisa membangun bisnis dengan menggunakan Zoom, menggunakan Facebook, menggunakan WA, Twitter, dan lain-lain. Next, Pak. Financial tipping point. Tipping point adalah nama yang diberikan untuk satu momen dramatis dalam epidemi ketika semuanya bisa berubah sekaligus. Contohnya, semua dokter di dunia bersatu untuk menciptakan suatu obat anti, suatu vaksin, bagaimana bisa menuntaskan epidemi yang saat ini kita alami. Nah, pada saat semua dokter ini dapat menciptakan vaksin ini dan epidemi ini bisa tuntas, itu yang dimaksud dengan tipping point. Baik, financial tipping point adalah tindakan kecil yang kita lakukan dalam hidup yang memberikan loncatan besar pada kondisi finansial kita. Kita lihat Bapak Ibu yang sudah menggunakan internet itu dapat membuat financial tipping point bagi Bapak Ibu, khususnya yang sudah join di bisnis ini. Dan bagi yang belum bisa join di bisnis ini, dan ini merupakan tipping point bagi Bapak Ibu. Bisa join dengan modal relatif kecil atau langsung mengambil paket yang besar untuk mendapatkan potensi income yang sangat besar. Kita lihat skema di layar. Di sini ada the snowball effect, maksudnya kita lihat dari bulatan bola salju kecil menjadi besar, lalu menjadi besar, lalu menjadi besar, dan sangat besar. Contohnya, ini artinya, Pak, belum masih ke gulungan bola salju, Pak, diulang. Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu join, sama halnya Bapak Ibu dengan membuat gulungan bola salju. Di awal, setelah Bapak Ibu join di bisnis ini, usahakan Bapak Ibu mensponsori 2 orang. 2 orang Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu sudah menggelindingkan bola salju, dan bola salju ini nanti semakin lama nanti akan semakin besar, semakin lama bisa jadi semakin besar, seperti contoh yang kita lihat di layar, makin lama akan semakin besar, dan suatu saat tidak ada yang mampu menghentikannya, kecuali Yang Maha Kuasa. Dan itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu, kalau kita mau membangun bisnis ini. Baik, kita lihat di layar, di sini dari uang yang kecil menjadi besar, menjadi tambah besar, menjadi jumlahnya juga bertambah besar. Pada awalnya,
income kita Bapak Ibu mungkin kecil, mungkin ratusan ribu per bulan, tapi lama-kelamaan ketika gulungan bola salju kita bertambah besar, kita bisa mendapatkan income per bulan bisa menjadi jutaan, seterusnya menjadi ratusan juta, dan bahkan mungkin menjadi miliaran per bulan Bapak Ibu. Baik Pak, selanjutnya kesimpulan. Kalau punya modal besar, silakan ciptakan perusahaan e-commerce dengan fasilitas dropshipping O2O, online to offline, ataupun offline to online. Kalau kita tidak punya modal yang cukup, kita masih bisa membangun perusahaan database distributor dengan membeli hak bisnis yang ditawarkan dari perusahaan yang mempunyai personal franchise, syaratnya e-commerce dengan fasilitas dropshipping, O2O, lintas negara, dan bisa dibangun dengan cara online dan offline. Next, Pak. Kita lihat di sini bagaimana kita bisa membangun kerajaan bisnis e-commerce dengan memilih 4 pilar yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana kita memilih 4 pilar untuk memilih perusahaan yang tepat untuk berbisnis. Baik, pertama, kita memilih perusahaan yang mempunyai bonaviditas perusahaan. Artinya, perusahaan ini tidak punya hutang, perusahaan itu harus sehat, dan antara perusahaan dan distributor, harus terjadi komunikasi yang baik. Kedua, produk yang berbicara di lapangan. Artinya, perusahaan ini harus terpenuhi di mana semua produk-produknya berbicara di lapangan. Di mana perusahaan ini harus mempunyai semua produk-produknya secara empiris sangat terbukti di lapangan. Ketiga, kita lihat perusahaan ini harus memiliki marketing plan yang menganut win-win bagi perusahaan dan distributor. Artinya, perusahaan harus untung dan distributor juga harus sangat diuntungkan. Dan yang keempat, ini wajib support system sebagai business school. Di sini kita mempunyai support system, kita punya Magic System Internasional. Kita semua bisa belajar Bapak Ibu. Kita bisa menjalankan bisnis ini dengan cara yang cerdas untuk bagaimana kita bisa mendapatkan cara yang cepat untuk mendapatkan keberhasilan dan sukses di bisnis ini. Next, Pak. Kita lihat perusahaan apa? Perusahaan ini bernama Magic Life Indonesia. Next. Magic Life berbasis di Asia dan menyebar ke seluruh dunia. Magic Life berkantor pusat di Singapura tahun 2014. Magic Life berdiri di Singapura dan tahun 2015 membuka kantor cabang di Malaysia, tahun 2016 membuka kantor cabang di Taiwan, dan tahun 2017 membuka kantor cabang di negara Hong Kong, dan tahun 2020 membuka kantor cabang di Indonesia, tepatnya pada Februari 2020. Tapi pada saat Februari itu kita semua dilanda wabah COVID ya, sehingga perusahaan Magic Life ini mengacu kepada WHO, sehingga pada saat itu kegiatan memang dihentikan sementara. Artinya perusahaan Magic Life baru berjalan aktif 5 bulan. Ini kesempatan kita Bapak Ibu. Kita lihat di sini, perusahaan Magic Life pada saat berdiri di tahun 2014 sudah mendapatkan penghargaan. 2014 mendapatkan penghargaan Sea Excellent Business Model, 2015 mendapatkan penghargaan Golden Midas, dan 2015 mendapatkan penghargaan Asia Excellent Business Model, 2015 mendapatkan penghargaan System Education Achievement, dan 2015 mendapatkan penghargaan Asia Yes Brand. 4 penghargaan yang disabet oleh perusahaan kita, perusahaan Magic Life di tahun 2015. Luar biasa. Wow. Next, Pak. Kita lihat lisensi sesuai hukum pasar e-commerce. Perusahaan Magic Life benar-benar menunjukkan perusahaan yang terbaik, Bapak Ibu. Perusahaan Magic Life, bagaimana perusahaan Magic Life mengurus semua izin-izin yang diberlakukan di setiap negara
di mana perusahaan Magic Life membuka kantor cabang. Seperti di Indonesia, perusahaan Magic Life sudah mempunyai izin usaha CUPL, APLI, juga sudah mempunyai izin BPOM, dan sudah mempunyai izin sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan kita lihat produk yang sangat berkualitas dunia, bermutu, aman, dan berkhasiat. Pertama, semua produk-produk Magic Life alamiah, herbal, fitofarmaka. Yang kedua, memenuhi standar mutu dalam produksi dan sangat aman dikonsumsi, mempunyai GMP quality, ISO 22000 dan HACCP certified. Dan kita lihat supply and demand, kebutuhan dunia akan nutrisi sehat 4,2 triliun US dollar dan kebutuhan Indonesia 80 triliun. Next, Pak. Hasil survei WHO. Kita lihat hasil survei WHO dalam skema yang kita lihat 20% orang yang sakit di dunia. Artinya, hasil survei WHO ini mengatakan orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di panti jompo atau rawat jalan ataupun dirawat di rumah karena ketiadaan biaya berjumlah 20% Bapak Ibu di dunia. Tetapi orang yang sehat benar-benar menjalankan pola hidup sehat, berolahraga dengan teratur, hidup dengan pola makan makanan yang bergizi, hanya 5%. Sementara orang yang sehat bermasalah 75%. Kita lihat di sini, 95% ini sebenarnya adalah pasar kita Bapak Ibu. Ini adalah pasar Magic Life. Bagaimana produk Magic Life akan sampai kepada masyarakat yang 95% ini. Dan lewat survei yang dilakukan di 25 negara dan melibatkan 5.000 perempuan, sekitar 80% perempuan setuju kalau setiap perempuan memiliki kecantikannya sendiri, tapi mereka tidak bisa melihat kecantikan diri sendiri. Dan 64% perempuan juga merasa kurang percaya diri kalau mereka cantik. Nah, wanita yang tidak percaya diri ini, yang 64%, insya Allah akan percaya diri Bapak Ibu. Perusahaan Magic Life juga sudah ada memproduksi produk kecantikan, ekstrak hutan untuk kecantikan, dengan produk-produk yang juga dikonsumsi akan membuat wanita menjadi dari dalam dan cantik dari luar. Baik, hanya itu yang diolah. Terima kasih seperti Pak. Makanan yang lain Langsung diserap oleh sel. Terima kasih Pak J. Saya kembalikan kepada Pak J. Terima kasih Pak J. Terima kasih Bu Farida. Kita kasih aplaus untuk Bu Farida dari Medan. Oke, Bapak Ibu semuanya yang hadir di hari ini, itu sudah disampaikan sedikit tentang apa, yaitu bagaimana cara kita itu mendapatkan ekonomi atau sumber keuangan. Menurut Warren Buffett mengatakan, ketika kita tidak bisa menciptakan income dalam posisi tidur, maka kita akan bekerja keras sampai akhir hayat. Dan ternyata di Messi ini, ya kan, di Magic Life ini ada 4 pilar yang harus kita ketahui. Untuk apa? Untuk menuju apa yang telah disampaikan oleh Bapak Warren Buffett, yaitu bisa menciptakan income dalam posisi tidur. Oke, Bapak Ibu. Dari perusahaan sudah disampaikan oleh Ibu Furaida dari Medan. Untuk yang kedua, yaitu dengan product knowledge. Produknya adalah produk yang sudah uji ilmiah dari pakar-pakar ahli dunia. Sudah diriset, bahkan sudah diteliti. Tapi akan lebih jelas lagi, kita akan disampaikan oleh beliau, yaitu Dr. Setio. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kita kasih aplaus Dr. Setio. Terima kasih Bang J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita sama-sama.
Saya sangat bangga sekali bisa gabung siang ini karena ini adalah waktu yang istimewa. Saya di posisi di ruangan sendiri, di kantor sendiri, jadi masih aktif di Sunbay Pharma. Sebelum ke produk, di sini sudah ada layar satu. Raymond Francis berbicara mengenai kerusakan sel, maka ketika sel itu diperbaiki, kita akan mendapatkan kedahsyatan luar biasa. Tapi sebelum itu saya ingin berbicara, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman semua. Bapak, Ibu, saya sudah dari tahun 1989 sampai hari ini, itu masih bekerja di industri farmasi. Jadi bagaimana peran obat untuk menyelesaikan persoalan kesehatan itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Hari ini atau periode sekarang kita dengan pandemi COVID-19 saja, itu persoalan masih luar biasa, tidak bisa mudah untuk diselesaikan. Itu baru satu penyakit. Bagaimana dengan penyakit yang lain? Jadi ini harus dipegang dulu, satu kata kunci yang harus benar-benar teman-teman pahami. Persoalan kesehatan itu tidak apa istilahnya ya, tidak seharusnya diserahkan kepada orang lain. Oke, saya ingin mengawali dengan satu statement saja. Kalau orang sakit ingin sembuh, berarti merubah dari kondisi sakit menuju ke kesembuhan. Maka yang bersangkutan harusnya automatically melakukan satu perubahan. Mudah-mudahan bisa diterima kalimat ini. Tadinya sakit, ingin sembuh, maka seharusnya adalah ada perubahan atau melakukan satu perubahan. Kenapa ini saya sampaikan awal? Karena tadi saya sudah sampaikan, saya di industri farmasi dari 1989 sampai hari ini. Kalau nanti ada kesempatan kita bisa bertemu, kita bisa diskusi lebih detail lagi. Angka kesehatan di Indonesia itu tidak pernah turun. Artinya adalah angka kesakitannya. Jadi angka kesehatan itu tetap bermasalah. Di dunia pun sama. Artinya berarti obat itu tidak menyelesaikan persoalan kesehatan. Itu harus diterima dulu. Kita berbicara hipertensi dari periode ke periode, dari riset kesehatan dasar 2018 itu tidak turun sama sekali, bahkan meningkat. Stroke meningkat, kanker meningkat, diabetes meningkat. Tidak ada yang turun sama sekali. Artinya berarti rencana merubah orang dari sakit menjadi sembuh itu tidak terjadi dengan obat. Ini yang harus kita tanamkan dulu. Jadi kalau kita masih berpatokan, ada nggak obat buat menyembuhkan A, ada nggak obat buat menyembuhkan B, ada nggak obat untuk menyembuhkan COVID-19, itu tidak akan pernah ketemu. Karena dunianya sama nih nanti, pendekatannya sama. Nah, saya ingin siang ini kita punya kesepakatan sama-sama. Produk kita itu Magic Lab dengan Naturini, Zellner, dan Barnun itu bukan obat. Tolong ditanamkan dulu. Itu bukan obat. Jadi jangan pernah tanya, Naturini bisa nggak untuk menyembuhkan A? Nanti Zellner bisa sembuh untuk B nggak? Ingat, itu bukan obat. Artinya berarti, ayo kita sama-sama sepakat sekarang. Mau memberikan obat lagi kepada pasien kita, mau memberikan obat kepada orang sakit, atau memberikan Magic Life, memberikan Naturini, memberikan Zellner, dan memberikan Barnun. 3 produk itu intinya adalah nutrisi. Tadi saya masih ada bocoran suara. Ini kacang kedelai. Coba simak teman-teman. Mungkin nggak ada jawaban. Kacang kedelai bisa menyembuhkan A nggak? Buah apel bisa menyembuhkan B nggak? Bisa diterima ya. Jadi tidak mungkin ketemu itu. Karena bukan obat. Kalau kita membicarakan sekarang menggeser, tadi saya sudah katakan, ingin merubah dari sakit menjadi sembuh. Yuk kita rubah sekarang. Tolong sepakat sama-sama. Yuk kita rubah sekarang. Berikan nutrisi. Bukan obat.
Jadi merubah dari pemberian obat menjadi pemberian nutrisi. Itulah kacang kedelai, itulah soya. Itulah soya oligopeptide yang ada di dalam Zellner. Rubah semua pemikiran kita berikan nutrisi kepada orang sakit. Karena nutrisi itu akan memberikan nilai klinis. Nutrisi ini akan meningkatkan orang dari posisi sakit menjadi bertahap meningkat menjadi tercapai kesembuhan. Itulah disebut dengan clinical nutrisi. Nah, terima kasih Pak Alek mengingatkan. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin merubah pola dari sakit menjadi sembuh, maka tolong dirubah. Rubah obat dengan nutrisi, rubah obat dengan produk. Produknya apa? Produknya adalah Zellner, produknya adalah Naturini, produknya adalah Barnun, yang bukan obat. Setuju ya? Itu bagi orang yang sakit. Sekali lagi, itu adalah bagi orang yang sakit. Nah, lalu apalagi yang mesti dilakukan perubahan? Tolong tanya kepada yang sakit, umurnya berapa? Jadi pertanyaan pertama adalah umurnya berapa? Yang kedua, berapa tahun sudah sakit? Kalau sudah berlama-lama dengan sakitnya, sudah berlama dengan obat, maka kita akan enak menyampaikan. Dengan umur sekian, Anda bukan sehat. Katakanlah kita berbicara umurnya udah 45 tahun. Selama 45 tahun ternyata yang dihasilkan adalah sakit, bukan sehat. Ingat ya, Bunda Furaida tadi menyampaikan, hanya 5% loh yang sehat. Selebihnya berarti 95% posisinya sama kita semua ini. Kenapa? Karena polanya yang tadi. Jadi kalau umurnya sudah tahu kita, berarti keburukan yang sudah dibuat sesuai dengan umurnya. Satu. Yang kedua, berapa sakitnya, berarti sudah mengkonsumsi obat, berapa lama dia mengkonsumsi obat. Maka segera harus dirubah. Ya, rubah betul-betul. Nah, apa yang saya katakan umur? Apa hubungannya umur? Umur itu berarti berhubungan dengan makanan. Sekali lagi, umur itu berhubungan dengan makan. Pak Alex, di laptop saya atau di tablet saya jangan dirubah. Saya tetap dalam posisi untuk share supaya saya mengingatkan produknya Pak Alex. Oke, terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Bentar. Ya, baik, makasih. Jadi sekali lagi, selama umur itu berarti dia telah melakukan perjalanannya. Olahraganya seperti apa, pola makannya seperti apa, dia berjemur atau tidak. 3 kunci ini aja. 3 kunci ini tolong dipegang. Rubah makanannya. Karena selama umur itu, dia menyebabkan sakit. Kalau dengan merubah makanannya, maka kita sudah dapat 1 poin. Yang kedua, kalau dia tidak olahraga, berarti itu adalah lifestyle yang jelek. Rubah lifestyle itu, harus dengan olahraga. Kalau dia tidak bisa memanage stres, maka rubah itu juga harus perbaiki pola hidupnya dia. Dan yang ketiga, berjemur. Untuk apa berjemur? Berjemur itu adalah mengeluarkan toksin seperti halnya Naturini. Naturini dikonsumsi oleh kita berarti akan mengeluarkan banyak sekali toksin, mengeluarkan banyak sekali kejelekan-kejelekan yang selama umur itu dilalui. Nah, sekarang ini konteks yang manis sekali tadi disampaikan sama Bunda Furaida. Ada 75 orang yang merasa sehat, tapi ternyata bermasalah. Apa yang dimaksud? Karena kita tidak diperiksa. Ibu Sri, karena ada di layar saya ada yang kelihatan adalah Ibu Sri, Pak David, dan Pak Andrew sendiri. Kebetulan ada di layar saya. Kalau kita diperiksa nih, ternyata jantung kita, pembuluh darah arteri kita itu banyak yang tersumbat. Ternyata pembuluh darah di otak kita itu banyak yang tersumbat karena kita tidak diperiksa. Artinya 75% itu memang bermasalah. Nah, hari ini kita sepakat. Ayo kita sama-sama periksa. Tolong periksa sama-sama. Kita sehat atau tidak. Kalau sehat, oke, kita masuk dalam angka 5%. Tapi kalau tidak sehat, maka balik ke posisi yang tadi saya bicarakan. Jangan bicara obat, tapi bicara adalah Naturini, bicara adalah Zellner, bicara adalah Barnun. Kemudian lakukan perubahan pola makan, lakukan perubahan pola hidup, sampai ke tingkat berjemur. Nah, sekarang saya ingin berbicara mengenai potensinya. Selesai pembicaraan awal. Yang kedua yang saya ingin bicarakan adalah mengenai potensi.
sebuah perusahaan farmasi atau seluruh perusahaan farmasi di dunia itu tidak pernah ada penurunan. Meskipun COVID datang. Ingat itu kalimatnya. Meskipun COVID datang tapi dia tidak drastis turun. Industri farmasi tidak akan pernah turun. Artinya adalah industri obat tidak pernah turun. Meskipun tidak menyelesaikan permasalahan kesehatan. Bagaimana dengan potensi Magic Life? Bagaimana dengan potensi nutrisi? Maka kita harus punya asumsi itu adalah potensi besar buat kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah punya payung. Payung kita adalah peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Maka produk Magic Life baik Naturini maupun Zellner dan Barnum itu masuk dalam kategori yang non obat. Terserah judulnya apa, mau disebut tradisional silahkan. Tapi masuk dalam kategori di sana. Kalau masuk dalam kategori di sana berarti kesempatan besar buat kita untuk berlomba dengan industri farmasi. Ini harus dicamkan. Ingat ya, obat tidak menyelesaikan. Dokter tidak menyelesaikan permasalahan kesehatan. Maka sekarang tugasnya tugas kita. Saya tidak, meskipun saya pakai baju putih, tapi saya tidak berprofesi sebagai seorang dokter lagi. Nah, yang ketiga kita bicara produk. Terima kasih Pak Alex di produknya. Zellner, boleh dilihat Zellnernya Pak Alex, slide yang lain. Oke. Lewat, saya tidak perlu ininya. Kita bicara cukup satu aja. Zellner itu isinya adalah soya oligopeptide. Apa itu soya oligopeptide? Kalau kita urutkan, kita makan apa kita? Makan tempe lah atau makan tahu, itu adalah protein. Makan daging itu adalah protein. Ya. Makin kecil adalah asam amino. Jadi yang paling kecil adalah asam amino urutannya. Oligopeptide itu di tengah-tengah. Oligopeptide itu adalah gabungan beberapa asam amino. Tidak mungkin satu. Jadi paling tidak 2 asam amino atau lebih dari 2 asam amino. Nah, kehebatan daripada oligopeptide ini atau gabungan dari asam amino ini adalah yang hakiki atau yang betul-betul syarat buat sel untuk hidup. Sel akan hidup kalau mendapatkan nutrisi. Sekali lagi, sel akan hidup kalau mendapatkan nutrisi. Sel akan sehat kalau nutrisinya tepat. Kalau kita memilih makanan yang, ingat ya, 45 tahun, umurnya sekarang Bunda Sri atau Pak David sekarang usianya berapa nih? Pak David saya kira di atas 60 tahun. Pak David katakanlah sekarang berbicara. Ada nggak persoalan dengan kesehatan kita? Kalau ada persoalan dengan kesehatan kita, berarti nutrisi yang kita masuk dalam tubuh kita salah. Nutrisi yang masuk ke dalam kita itu ternyata tidak sebaik oligopeptide dari soya. Bisa diterima ya? Nah, bagaimana peranan sekarang si Zellner? Bagaimana peranan soya oligopeptide? Itu akan memulihkan sel yang sakit. Jadi tidak berbicara penyakit. Penyakit jantung adanya di jantung. Tidak. Penyakit lambung adanya di lambung. Tidak. Karena dia mengenai seluruh sel. Dan ingat, nggak ada yang namanya penyakit jantung saja. Nggak ada yang penyakit lambung saja. Itu nggak ada konsep itu. Tubuh kita ini interconnected semuanya. Jadi kalau selnya diperbaiki berarti seluruh sel kita diperbaiki, jantung kita pulih, lambung kita pulih, otak kita jernih, dan seterusnya. Itulah fungsi dari Zellner. Zellner adalah nutrisi hakiki daripada sel. Seperti konsepnya Raymond Francis. Raymond Francis berbicara ketika atau apa sih yang menyebabkan sakit? Sakit itu karena adalah selnya rusak. Atau selnya yang sakit. Maka ketika diberikan nutrisi yang tepat untuk selnya, dia akan pulih. Tanpa bicara apa-apa lagi. Tidak berbicara obat. Sekali lagi. Itu adalah oligopeptide. Tapi yang menarik lagi Pak Andrew di video-videonya luar biasa. Saya mendengarkan penjelasannya. Kemurnian yang ada di Zellner oligopeptide-nya itu adalah lebih dari 92 atau 93%. Murni. Ilustrasinya apa ya? Ilustrasinya kalau kita ngambil kentang, sekali lagi, kalau kita ngambil kentang, jangan kacang kedelainya, kita ngambil kentang. Di sana ada tepung. Di sana ada beraneka ragam. Dan ketika yang dimasukkan ke Zellner dari kacang kedelai itu hanya oligopeptide-nya dengan kemurnian
93%, bahkan mungkin lebih dari itu. Itu yang pertama dari Zellner. Dan yang kedua, kelarutannya. Kelarutannya itu adalah 100%. Apa artinya kelarutan 100%? Jadi kalau ini kebetulan, mohon maaf, ini adalah air. Ketika dimasukkan Zellner ke dalam air, ini larut sempurna, tidak ada residu, tidak ada sisa, berarti seperti air lagi, cuman sedikit berubah warna. Karena kelarutannya sempurna. Jadi saya tidak kaget ketika Zellner diteteskan ke mata kita, kenapa tidak bisa diterima ya? Mohon maaf sekarang. Zellner dimasukkan ke tetes mata kita, di serbuknya. Apa yang terjadi? Larut sempurna karena di mata kita ada air mata. Larut sempurna. Maka karena mukosa yang ada di dalam bola mata kita di bagian luar itu atau selaput lendir, maka terambillah oligopeptide itu melalui pintu selaput lendir yang ada di mata kita. Jadi itu adalah alat bantu untuk memasukkan Zellner. Ingat ya, mata atau selaput lendir di mata, itu adalah alat pintu masuk untuk memasukkan Zellner ke dalam tubuh kita. Bukan cuma di mata. Zellner dikonsumsi melalui pencernaan kita. Di mulut kita sampai ke anus kita itu isinya adalah selaput lendir. Itulah bisa entry point-nya, pintu masuknya. Jadi sama. Mau dimasukkan di mata kita dengan diteteskan berarti akan masuk. Mau dikonsumsi berarti masuk. Mau diperlama di bawah lidah kita, ditaruh di bawah lidah kita. Tidak perlu dipakai air. Sama karena akan masuk larut sempurna dan akan masuk ke dalam peredaran darah. Berarti akan memperbaiki seluruh tubuh kita. Zellner. Dan yang menarik lagi, kita bicara asam amino, kita bicara protein adalah NSI. Apa itu NSI? Nitrogen Solubility Index. Indeksnya. Jadi artinya adalah berapa nitrogen yang ada di dalam Zellner, berapa nitrogen yang ada di dalam oligopeptide yang dimasukkan ke dalam Zellner, yang masuk ke dalam tubuh kita. Kelarutannya berapa? Makanya disebut indeks NSI. NSI daripada Zellner oligopeptide-nya itu adalah 100%. Berarti seluruh nitrogen yang diperlukan di dalam tubuh kita yang didapatkan dari oligopeptide itu 100%. Dan itu saya yakin tidak ada yang lain. Silakan bertepuk tangan, silakan merasa bangga sendiri karena itulah kuncinya. Zellner. Ya. Jadi sekali lagi Zellner adalah nutrisi. Sekali lagi. Nah, sekarang kita bicara Pak Alek, mohon maaf slide berikutnya supaya mengingatkan saya untuk naturininya. Lewat Nobel, saya tidak perlu Nobel. Lewat Nobelnya. Lewat. Nah, ini udah. Ini adalah kelarutan yang tadi lewat. Nah, stop di terima kasih. Judulnya di sana apple stem cell. Itu cuman apple. Bapak Ibu teman-teman sekalian, apalagi apple-nya ngambil dari Swiss. Itu sangat terkenal sekali. Yang saya ingatkan sekarang, kalau tadi kita bicara kacang kedelai, sekarang kita bicara apel. Ada yang nggak bisa jawab? Ada yang nggak kira-kira? Atau punya jawaban nggak? Kira-kira apel itu bisa buat batuk nggak ya? Kira-kira untuk diabetes kayak apa ya? Karena otak kita adalah berbicaranya di obat. Kalau metformin diberikan kepada obat diabetes, memang diberikan pada pasien diabetes, memang dia adalah untuk diabetes. Tapi kalau apel kita bicaranya, apel bisa ngejawab nggak? Orang mencret bisa nggak dikasih apel? Karena konotasi di otak kita obat. Tapi kalau konotasinya sekarang apel sama dengan kacang kedelai yang ada di Zellner, tugas saya selesai. Jadi apa yang di dalam naturini adalah nutrisi. Udah gitu bukan cuman kacang kedelai. Ingat ya, di naturini ini ada oligopeptide. Ada Zellner di dalamnya. Karena di sana mengandung protein powder dari soya juga. Nggak ada lagi kalau perusahaan yang sama pasti akan memilih bahan baku yang sama. Bahan baku yang dipakai untuk protein soyanya adalah oligopeptide yang nilainya tadi. Kelarutannya 93%, kelarutan airnya 100%, NSI-nya 100%. Itu ada di dalam naturini. Lewat dari sana, di sana ada bit merah, di sana ada moringa, di sana ada inulin. Jadi otomatis nilai nutrisinya jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih kompleks lagi dibandingkan dengan Zellner yang hanya soya oligopeptide. Kalau kita kombinasikan antara Zellner dengan naturini, Pak, saya udah angkat tangan Pak. Jadi
apa yang disampaikan dengan testimoni itu lewat semua. Pasti sembuh. Ada yang luka dikasih Zelner saja di sini tanpa obat loh. Sekali lagi, tidak bicara obat. Nanti kita akan bicara detail, tapi saya ingin menyinggung sendiri di Natur ini ada Visilium. Visilium itu adalah karbohidrat. Tapi dia tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi ketika kita konsumsi Natur ini misalkan, agak dilamakan nih sampai jadi kental. Ya sekali lagi, bukan langsung dikonsumsi, tapi agak kental. Ketika dikonsumsi, Visiliumnya itu tidak bisa masuk. Masih tetap ada di pencernaan kita. Dan untuk apa tugasnya? Untuk membersihkan pencernaan kita. Jadi kalau teman-teman selalu kemarin di Kudus dengan teman-teman Tegal dan sekitarnya, Kudus, Pati, Jepara, Purwodadi kumpul kita di sana. Saya mengilustrasikan sederhana. Sekali lagi, harus naturini dulu. Kita posisi sakit loh. Kalau sekarang yang diberikannya hanya soya oligopeptide, sebenarnya pencernaan kita masih jelek dan kita tidak memanfaatkan mata dan di bawah lidah kita. Maka tergantung kepada, sekali lagi, tergantung kepada nilai pencernaan kita. Tapi kalau Naturini yang lebih diawalkan sebelum di Zellnernya, maka penyerapannya sempurna. Jadi nilai 93, 100% dan 100% energinya itu akan didapat oleh tubuh kita. Itu Visilium. Yang kedua yang nanti mungkin akan menarik lagi adalah inulin. Apa itu inulin? Inulin adalah prebiotik. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik, makanan flora normal yang ada dalam tubuh kita. Barang siapa mempunyai pencernaan yang bagus, barang siapa yang mempunyai fungsi pencernaan yang bagus, maka pertahanan tubuhnya bagus. Imunitasnya bagus. Karena imunitas tubuh kita 70%, 80% ada di pencernaan yang sehat. Jadi ketika kita memasukkan inulin yang ada di Naturini, maka mohon maaf ya, kalau teman-teman masih cuman Zoom, cuman ada di rumah, tidak berani keluar melawan COVID, itu salah besar. Karena kita punya keyakinan bahwa pencernaan kita bagus dengan Naturini. Bisa diterima? Oke, apalagi nah, sekarang kandungannya. Ini termasuk, saya tidak ingin membahas detail karena waktunya terbatas, tapi paling tidak kita sudah paham. Di sana ada bit merah, di sana ada ekstrak bayam, di sana ada aloe vera, dan ada serat, itu adalah Naturini. Yang terakhir, Pak Alex, mohon maaf, slide berikutnya untuk Barnunnya. Karena menghambat. Nah, sekarang Ibu, Bapak, teman-teman semua, kita tidak pernah lepas dari karbohidrat. Makan 3 kali berarti kita memasukkan karbohidrat 3 kali. Sementara olahraga tidak pernah. Artinya adalah karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita akan automatically masuk sebagai simpanan makanan. Dan simpanan makanan itu bukan sehat. Simpanan makanan sehat, simpanan itu justru akan membuat kita sakit. Makin banyak karbohidrat yang disimpan, makin banyak konsumsi karbohidrat, maka kita akan ada dalam posisi sakit. Itulah peran daripada Barnun. Jadi Barnun pasti akan mendampingi baik Naturini maupun Zellner. Jadi konsep saya tidak ada cerita 1, 2, 3. Tidak ada cerita Barnun itu adalah untuk diabetes. Bukan untuk diabetes. Bila perlu, nyatakan sekarang, cek dulu kita diabetes atau tidak. Kalau kita sudah diperiksa, maka kita tidak mau mengkonsumsi Barnun, itu silahkan. Tapi Barnun adalah istimewa. Tolong kandungannya, Pak Alek, mudah-mudahan bisa selain berry, selain Garcinia cambogia, tolong dilihat sekali. Intinya di sini adalah buah lagi. Capsaicin dari cabai itu luar biasa. Kemarin waktu training di Kudus saya menyampaikan. Dengan capsaicin yang ada di cabai rawit saja, ini persoalan Barnun kita bisa selesaikan. Jadi intinya adalah di sini ada nilai di daun murbei itu ada nilai DNG. Ini yang harus kita nilai. DNG itu adalah deoxynitroglycine. Ini yang menjadi inti persoalan di berry atau di daun berry. Karena ini akan bisa menyelesaikan sama hanya dengan oligopeptide yang istimewa, sama dengan Naturini yang istimewa. Dengan Barnun juga sama. Barnun kuncinya adalah di DNG-nya. Komposisi yang lainnya kita akan bahas di kemudian hari. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa diterima marahnya saya ke teman-teman melalui produk. Jadi intinya adalah kondisi apapun, sakit maupun tidak sakit, kita semua, maka jalan keluarnya ada di Magic Life. Karena nutrisi, rubah semua.
rubah pola kita, maka kita akan berbeda. Mudah-mudahan bisa diterima. Silakan. Saya kembalikan Pak J. Terima kasih Pak J. Terima kasih Pak JH. Terima kasih teman-teman. Pak Andrew, terima kasih banyak. Selamat siang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ale. Terima kasih Dr. Setio. Sampai jumpa. Kita ketemu di mana Dr. Setio. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke tugas, jadi saya langsung lift dulu ya karena ini di kantor. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak J. Oke, Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. Oke, terima kasih. Wow, hebat luar biasa hari ini. Kita dijelaskan seorang dokter. Bukan hanya dokter, hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun menjadi dokter. Bahkan dia di dunia farmasi, Bapak Ibu. Beliau adalah Dr. Setio. Luar biasa penjelasannya hari ini. Kita menambah ilmu, menambah wawasan bahwa produk Magic Life bukan obat, Bapak Ibu. Tapi dia adalah nutrisi. Apa itu nutrisi? Ternyata nutrisi ini adalah bisa melebihi kekuatan obat karena dia sifat umum. Dan sudah disampaikan di situ bahwa apapun sakitnya dan apapun keluhannya gara-gara satu, Bapak Ibu, kerusakan sel. Dan tepat sekali bahwa di produk Magic Life ini adalah untuk menghidupkan sel, mengaktifkan sel, juga untuk menegenerasi sel. Maka dengan itu sangat tepat kita ikut di bisnis Magic Life. Produknya berkualitas, bahkan uji klinis. Perusahaannya sudah bonafit, ya kan? Bahwa sudah masuk di beberapa negara. Wow, luar biasa. Maka dengan itu Bapak Ibu, untuk yang ketiga, perusahaan yang harus kita ikuti, minimal yang ketiga ini harus kita ketahui bahwa di sini adalah win-win, saling diuntungkan. Baik perusahaan diuntungkan maupun pelaku juga diuntungkan. Maka dengan itu akan dibedah sistem oleh beliau Insinyur Alexander Sumbaruhu. Kita kasih aplaus. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak J. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Nah, 2 pilar sudah dibahas dan sekarang pilar ketiga, marketing plan, pembagian hasil. Kita lihat bersama-sama ya. Ternyata marketing plan dari Magic Life ini sangat luar biasa. Yang pertama, menggunakan perhitungan point value. Artinya tidak berdasarkan perhitungan satu mata uang negara apapun. Artinya bisnis ini bisa dikembangkan ke seluruh dunia, ya. Kemudian yang kedua, win-win solution. Keuntungan dari penjualan produk 70% diberikan kepada distributor dan hanya 30% untuk perusahaan. Keuntungan diberikan kepada kita 80% dalam bentuk uang dan 20% dalam bentuk produk supaya kita konsumsi bersama keluarga supaya kita sehat. Yang ketiga, marketing plan. Marketing plan-nya hybrid. Gabungan antara binary dan unary atau unilevel. Di binary kenapa dipilih? Karena dengan binary ya kita mendapatkan kemudahan, yaitu kita hanya membangun cukup dua kaki dan kita bisa mendapatkan income di kedalaman tanpa batas. Pairingnya sangat besar 20%, kemudian berikutnya 6, 8, 10% tergantung posisi Anda. Yang berikutnya ada bonus grup leveling 42%, sangat besar ya. Nanti kita lihat. Kemudian grup level ketiga dan seterusnya 28%. Nah, kita lihat di sponsoring di Matahari. Di Matahari, sponsoring tidak dibatasi. Walaupun kita disyaratkan untuk membangun 2 kaki, bukan berarti kita tidak bisa membangun 3, 4, 5 orang disponsori. Terserah, Anda mau disponsori, Anda mau sponsori berapapun nggak masalah. Mau sponsori 10 orang oke, 100 orang oke, 1000 pun nggak masalah. Nanti penyusunannya dalam bentuk binary. Itu. Kenapa? Ya. Bagi yang suka mensponsori, ini surganya bagi Anda. Anda bisa mendapatkan income yang sangat luar biasa, ya, income aktif ya, 40%. Dan yang berikutnya bonus generasi. 10 generasi untuk repeat sales commission dan 15 generasi untuk retail commission. Itu yang luar biasa. Jadi passive income-nya. Nah, yang keempat, bonus ditransfer setiap hari di account Magic Life kita. Dan kita bisa transfer ke bank kita itu 2 kali dalam 1 bulan. Nah,
bagaimana struktur organisasinya seperti ini. Anda mensponsori lebih dari 1 orang, tetap akan disusun dalam bentuk binary. Kita lihat bersama-sama, pilihan menjadi member. Nah, saya baru kali ini mendapatkan perusahaan yang cara menjalankan bisnisnya amat sangat sederhana. Ya, bisnis ini, ya, Magic Life adalah betul-betul bisnis yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya masuk ke mobile. Kalau Anda punya uang di bank, 30 juta, dan itu hanya uang nganggur, dan Anda tidak gunakan untuk berusaha, daripada Anda taruh di deposito, dan kemudian bunganya 0,5% per bulan, artinya Anda mendapatkan keuntungan 150.000 per bulan, potong pajak mungkin tinggal 125.000. Yang untung mana? Yang untung yang mana? Bank. Mereka yang menggunakan uang Anda untuk melakukan ekspansi bisnis, membantu pengusaha-pengusaha melakukan ekspansi bisnis. Ya, Anda akan mendapatkan 20 produk, 20 box, ya, kemudian 1000 point value. Dan income Anda, potensi income Anda tidak dibatasi. Hari ini Anda mendapat 10 juta, oke. 100 juta, oke. 1 miliar, oke. 10 miliar pun oke, tidak dibatasi. Nah, yang kedua, kalau Anda tidak punya uang yang cukup 30 juta, Anda bisa turunkan. Anda mungkin punya uang nganggur 10 juta. Anda beli paket manager. Anda akan mendapatkan 6 box produk, 300 point value. Dan potensi income-nya 15 juta per hari. Nah, sekarang, kalau benar-benar Anda dalam kesulitan keuangan, Anda usahakan beli 1 kotak, beli 1 paket VIP, Anda akan mendapatkan 2 kotak, ya, produk untuk 2 atau 3 kotak produk untuk bulan Oktober ini. Nilainya 50 point value. Dan Anda lihat di sini, membership fee dihilangkan, ya. Nah, untuk VIP, potensi income-nya 1,5 juta per hari. Kita lihat bersama-sama bagaimana kita membuat, ya, apa yang kita keluarkan itu bisa cepat balik modal. Katakanlah Anda, ya, mobile, kemudian Anda mensponsori Billy, ya, 1000 point value. Dia mobile juga karena Anda mobile. Jadi ada duplikasi. Kemudian Anda mensponsori Charles. Dia juga ikut mobile gara-gara Anda mobile. Anda mendapatkan 40%. Dan kemudian ada income tambahan, 20% bonus pasangan, dan 42% bonus group level. Sangat luar biasa. Kita lihat perhitungan realnya. Anda mobile, Anda mensponsori Billy, Anda akan mendapatkan 40% dari 1000 point value, itu sama dengan $400 atau 6 juta. Kemudian Anda mensponsori Charles, ya, Anda mendapatkan bonus sponsor 40% kali 1000 point value atau $400 sama dengan 6 juta. Kemudian bersama dengan itu Anda akan mendapatkan bonus pasangan B dan C. Ya, 20% dari 1000 point value, $200 atau 3 juta. Dan bersama dengan itu Anda akan mendapatkan bonus group leveling 42% kali 1000 point value. Nilainya $420 atau 6,3 juta. Totalnya bonus yang Anda dapatkan adalah 21,3 juta. Hampir balik modal duit yang Anda keluarkan. Bisnis ini sangat luar biasa, cepat sekali balik modalnya. Nah, kita lihat pada skenario yang kedua. Katakanlah, Billy mendapatkan limpahan downline. Sebab dia ada di power leg, ya. Ada limpahan downline spillover dari jaringan. Sehingga dia bersemangat membangun bisnis ini. Nah, kemudian di sini Anda terlihat Charles belum bikin apa-apa. Nah, kemudian Anda mendapatkan Dodi, katakanlah, ya. Tentunya Anda akan menaruh di bawah Charles. Dan itu Anda mendapatkan bonus sponsor, yaitu 6 juta. Seperti yang tadi, ya. Kemudian bersama dengan itu, Anda dapat bonus pasangan 3 juta. Lalu bonus group leveling itu 28% atau $280 atau 4,2 juta. Totalnya dari satu orang ini yang Anda sponsori, 13,2 juta. Total keseluruhan ketika Anda mensponsor 3 orang, uang yang Anda dapatkan 34,5 juta. Artinya, uang yang Anda keluarkan sudah balik. Dan Anda punya keuntungan bersih dalam bentuk cash 4,5 juta. Dan ingat, berarti produk yang Anda dapatkan saat ini itu produk gratis. Nah, bagaimana caranya ketika penghasilan Anda berkembang, ya, jaringan Anda berkembang, dan mungkin Anda tidak melakukan sponsoring lagi, tetapi jaringan Anda berkembang, katakanlah seperti ini. Ya, Dodi mensponsori Eva. Eva juga masuk mobile. Tentunya yang mendapat bonus sponsor adalah Dodi. Apa yang Anda dapatkan? Karena ini adalah jaringan Anda akan mendapatkan bonus pasangan 20% dari 1000 point value atau $200 atau 3 juta. Bersamaan dengan itu,
Anda mendapatkan bonus grup level 28% dari 1000 point value atau $280 atau 4,2 juta. Totalnya 7,2 juta. Nah sekarang, let's see seperti ini. 1 tahun dari sekarang, ketika Anda menjalankan bisnis ini dan Anda rajin ikut pertemuan, bawa orang 1 tahun dari sekarang. Di sebelah kiri Anda sudah 5.000 orang. Kemudian di sebelah kanan Anda itu ada 2.500 orang. Dan terjadi omset setiap hari 1.000 point value di kiri dan kanan. Ya. Akibatnya apa? Anda akan mendapatkan penghasilan setiap hari 7,2 juta. Jadi kalau dalam 1 bulan, 30 kali 7,2 juta, Anda akan mendapatkan 216 juta per bulan. Wow! Sangat luar biasa. Nah, bagi Anda sebagai seorang mobile, Anda punya income tidak dibatasi. Katakanlah di jaringan Anda berkembang di seluruh dunia. Di beberapa negara, Anda akan mendapatkan bonus pasangan 10% tanpa batas jumlah, tanpa batas kedalaman. Ya, sangat luar biasa. Disinilah the real bisnisnya. Nah, baik. Nah, bagi Anda yang baru kali ini mengikuti pertemuan seperti ini, diundang oleh orang yang Anda kenal, tentunya orang ini adalah orang yang mengasihi Anda, karena mereka ingin membuat Anda lebih baik lagi. Jangan menunda. Jikalau Anda join hari ini dan terjadi perkembangan bisnis yang luar biasa, ada spill over, kemudian Anda mensponsori orang juga, dan salah satu diantaranya Supreme Ambassador, posisi tertinggi di bisnis ini, maka Supreme Ambassador ini adalah pabrik uang bagi Anda. Beda halnya kalau terjadi Anda menunda. Anda menunda melihat apakah bisnis ini jalan. Ketika jalan bisnis ini dengan luar biasa, ya, kemudian Anda lihat, wow, banyak orang yang berhasil, baru Anda masuk. Sayang sekali. Yang tadinya Supreme Ambassador menjadi jaringan Anda, sekarang justru Anda menjadi jaringan Supreme Ambassador. Oleh sebab itu, jangan menunda, karena penundaan Anda peluang bagi orang lain. Kita lihat bersama-sama orang yang tidak menunda. Ya, ada yang mempunyai income 11 juta per hari, ada 2,8, kemudian ada 1,9, ada 1,6, ada 13 juta, ada 4,2, ada 16 juta. Bahkan yang paling fenomenal adalah dalam 9 bulan pertama menjalankan bisnis ini, membangun bisnis ini, seorang Dewi Kekayaan punya income 45 miliar totalnya. Dan bonus tertingginya mencapai 2 miliar per hari. Wow! Sangat luar biasa. Dan ini menghebohkan Taiwan. Ya, masuk koran berita, majalah, dan lain sebagainya. Kalau di Taiwan bisa terjadi seperti ini, ingat waktu itu masih zaman-zaman di Taiwan saja. Anggaplah sekarang zaman-zaman kita juga. Ya, katakanlah, let's say kita baru mulai Oktober ini karena pandemi. Ya, 9 bulan dari sekarang, ya, ini bisa terpecahkan rekodnya. Ya, bisa terpecahkan rekodnya. Kalau kita serius, ya, karena sudah menjadi sejarah. Baik. Nah, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Ya, pilar keempat sekolah bisnis kita, Messi Internasional, mengajarkan 7 langkah sukses. Ya, pilar keempat. Ya, seperti sistem kita. 7 langkah sukses bagaimana menjalankan bisnis ini. Yang pertama, langkah pertama, kita semua harus punya impian. Kok lucu ya? Ada bisnis besar, modalnya impian. Ya, syarat utamanya adalah impian. Kenapa? Karena di bisnis ini Anda tidak punya bos. Upline Anda bukan bos Anda. Ya, perusahaan bukan tempat Anda bekerja. Downline Anda bukan anak buah Anda. Ya, yang menjadi bos Anda adalah Anda sendiri. Tentunya harus ada alasan, yaitu impian. Impian itu adalah burning desire, keinginan yang membara dalam hidup Anda untuk Anda wujudkan sebelum Anda dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin doa-doa Anda setiap malam Anda doakan, ya, impian ini. Dan mungkin ketika Anda mendoakan dengan sungguh-sungguh Anda menangis, ya. Nah, kalau Anda punya impian yang besar di bisnis ini, ya, Anda akan sukses di bisnis ini. Nah, kalau Anda tidak punya impian, Anda harus menggali impian Anda. Nah, bagaimana caranya untuk menggali impian? Itu nanti ada di acara NDOT, ya. Ada acara New Distributor Orientation Training. Bagaimana menggali impian. Anda harus ikut training tersebut. Dan kemudian Anda harus punya sikap positif. Sikap positifnya terhadap apa? 1, terhadap perusahaan. Yang kedua, terhadap produk. Yang ketiga, terhadap marketing plan.
Yang keempat terhadap Messi internasional. Yang kelima terhadap upline Anda. Yang keenam terhadap downline Anda. Berikutnya lagi terhadap pertemuan. Dan training-training yang lain, Anda harus punya sikap positif. Sikap negatif seperti ini. Mungkin saat ini Anda baru masuk. Atau mungkin berkali-kali Anda ikut di training ini, di presentasi ini. Anda melihat tidak sampai 100 orang, sudah 3 bulan ini. Dan Anda berpikir, mungkin bisnis ini nggak cocok di Indonesia. Itu pikiran atau sikap negatif. Kalau orang yang bersikap positif akan mengatakan, wow, bisnis ini luar biasa. Bisnis ini punya potensi yang sangat luar biasa. Saya ingin menjadi orang pertama di kota saya. Itu sikap positif. Nah, ketika Anda punya sikap positif, Anda dibutuhkan juga komitmen dalam mewujudkan impian. Komitmen adalah janji pada diri sendiri. Janji pada orang-orang Anda kasih, pada anak Anda, istri, suami Anda, bahkan kepada Tuhan. Anda berjanji, Anda ingin mewujudkan impian Anda. Itulah komitmen. Apapun penghalangnya Anda tidak peduli. Kalau Anda punya komitmen yang kuat, sikap positif yang luar biasa, dan impian yang besar, Anda dijamin sukses di bisnis ini 90-95%. 5-10% itu hanyalah langkah-langkah teknis. Kita lihat langkah-langkah teknis. Yang kedua, ya, daftar nama. Nah, inilah modal, ya selain impian tadi, modal real, modal nyata yang Anda butuhkan. Ya, impian kan belum kelihatan. Ya, modal real yang Anda butuhkan. Setiap kita yang hadir di ruangan ini punya handphone. Ya, handphone ini minimal ada 1000 lebih nama, di mana Anda bisa kenal dan ada juga tidak kenal. Ada 1000, itu modal Anda. Nah, bagaimana memanfaatkan daftar nama ini? Ada trainingnya di NDOT. Ya, kemudian ketika daftar nama habis, Anda bisa mencari menambah daftar nama, yaitu prospecting. Ada juga trainingnya di NDOT. Ya, ikutin aja trainingnya. Yang kemudian yang ketiga, membuat janji secara profesional. Bagaimana cara membuat janji secara profesional? Itu ada trainingnya di NDOT. Ya, nah Anda harus ikut trainingnya. Nah, kadang-kadang Anda bisa lihat di sini, mungkin Anda undang 100 orang. Kok yang datang cuma 1 orang? Itu pasti ada yang salah. Oleh sebab itu, bagaimana membuat janji secara profesional, Anda harus ikut trainingnya. Yang keempat, presentasi. Presentasi dalam kategori Messi internasional, itu artinya Anda berbicara bisnis ya dari A sampai Z secara tuntas, totalitas 4 pilar. Kalau Anda hanya membicarakan 3 pilar, itu bukan presentasi kalau menurut 7 langkah ini. Ya, jadi Anda harus berbicara ya secara tuntas. Itu baru disebut sebagai presentasi. Nah, bagaimana cara presentasi profesional? Ada juga trainingnya, NDOT. Nanti akan ada role play-nya. Nah, bagi Anda yang belum bisa presentasi, gunakan sistem. Bagaimana cara menggunakan sistem? Undang orang ke pertemuan seperti ini. Biarkan kami, para pemain di bisnis ini, para presenter bisnis ini yang mewakili Anda, mempresentasikan bisnis ini. Oke. Yang kelima, follow up. Ya, langkah kelima follow up. Follow up ini adalah tindakan atau tindak lanjut apakah orang itu join atau tidak join. Anda akan mendapatkan keuntungan. Anda ditolak maupun Anda tidak ditolak. Bagaimana caranya? Anda ikuti di NDOT. Ya. Kemudian yang kelima, yang keenam, pengguna produk 100%. Anda harus mencoba semua produknya. Supaya ketika Anda berbicara tentang produk, ya, Anda akan berbicara dari hati Anda. Oleh karena apa? Oleh karena Anda mengerti betul mutu khasiat dari produk kita. Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, perusahaan Chrysler, ya, ada seorang petingginya itu mendapatkan hadiah mobil Toyota yang paling mahal. Ya, kalau tidak salah Toyota Crown yang termahal waktu itu. Gratis. Dengan syarat petinggi dari Chrysler ini harus memakainya ke kantor. Dia tidak mau. Kenapa? Ketika dia menerima tawaran itu, artinya dia mengatakan ke seluruh dunia bahwa mobil Chrysler jelek. Yang terbaik adalah mobil Toyota. Dan dia tidak mau. Nah, di bisnis ini juga kita bisnis produk, kita harus percaya dan trust pada produk kita. Yang ketujuh, alat bantu. Nah, ini yang paling parah nih. Terlalu banyak, saya boleh katakan lebih dari 90%, lebih dari 90%, bukan mungkin 95%, orang menjalankan bisnis ini dengan cara konvensional, dengan cara tradisional, dengan cara kehebatan logika dia, dengan cara pengalaman dia, bukan di bisnis yang lain, bukan bisnis networking. Anda akan gagal.
Anda akan gagal. Karena alat bantu di bisnis ini spesifik. Kita lihat sama-sama alat bantunya, yaitu pertemuan. Bisnis ini dibangun dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Ada pertemuan presentasi seperti ini, ada pertemuan offline, ya, NDT, NDOT, ada pertemuan silver planner, gold planner, dan lain sebagainya. Nah, dari pertemuan-pertemuan inilah bisnis ini dibangun. Pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang Anda tidak hadiri. Kok bisa? Nanti Anda dengarkan di training NDOT, ya. Kemudian, yang berikutnya, ada satu lagi alat bantu, yaitu upline Anda. Tapi ingat, upline Anda bukan pembantu Anda. Saya ulang. Upline adalah alat bantu Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tetapi bukan pembantu Anda yang seenaknya Anda suruh-suruh. Kalau minta pertolongan harus ada kata tolong. Seperti itu. Supaya upline dengan senang hati mau membantu jaringan Anda. Oke. Yang berikutnya, gunakan internet. Ya, tentunya upline ini adalah sesuai dengan garis sponsorisasi yang aktif, ya. Jangan berkonsultasi kepada upline yang tidak aktif. Nanti Anda akan muntaber juga. Internet gunakan, WA, FB, IG, dan Twitter nanti juga ada di training NDOT. Kemudian baca buku-buku positif. Ini sangat berat dilakukan. Tapi kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, dan kalau Anda ingin jaringan Anda membaca buku dan cerdas di bisnis ini, Anda harus dimulai dari Anda. Beli buku. Yang pertama, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buku ini sangat penting untuk mengetahui dan untuk mengerti tentang manusia. Karena kita presentasi, kita mengundang, ya, untuk melihat presentasi ini kepada manusia, bukan kepada peliharaan kita, ya, seperti kucing, anjing, ya, marmut, dan lain sebagainya. Yang kedua, berpikir dan berjiwa besar. Bisnis ini syarat dengan penolakan. Penuh dengan penolakan, penuh dengan janji-janji palsu, penuh dengan PHP dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari bisnis ini. Kalau Anda punya buku ini, Anda tidak akan sakit hati ditolak. Anda tidak sakit hati di PHP. Anda hanya tersenyum. Kok bisa tersenyum ditolak? Bukankah itu menyakitkan hati kita? Tidak, kalau Anda punya buku ini. Ya, alasannya apa? Setiap penolakan, setiap PHP, setiap janji-janji palsu, ya, yang Anda terima itu punya nilai rupiah. Katakanlah Anda konsisten di bisnis ini. Bertahan sampai 1 tahun, membangun bisnis ini dengan 7 langkah sukses. 1 tahun dari sekarang, Anda sudah punya income minimal 100 juta per bulan. Artinya dalam 1 tahun berikutnya, Anda sudah punya income 1,2 miliar. Katakanlah sebelum Anda mencapai 1,2 miliar, Anda ditolak 1000 kali jumlahnya. Ditolak, di PHP, diberikan janji palsu 1000 kali. Saya rasa sampai saat ini belum ada yang 1000 kali. 100 pun mungkin. Bahkan mungkin belum pernah ada yang di sini nggak pernah ditolak. Karena tidak pernah menunggang. Karena tidak pernah presentasi. Halo? Ngaku ya? Nah, artinya 1,2 miliar dibagi 1000 itu nilainya 1,2 juta rupiah. Artinya, nilai sebuah penolakan, nilai sebuah PHP, nilai sebuah janji palsu itu 1,2 miliar rupiah. 1,2 juta rupiah. Setiap kali Anda ditolak, Anda harus bersyukur. Mengumpulkan uang 1,2 juta. Ditolak di PHP 1,2 juta. Dikasih janji palsu 1,2 juta. Saya yakin kalau Anda mengerti bisnis ini seperti ini, Anda tidak akan sakit hati ditolak. Yang berikutnya, belilah buku Business School, Robert T. Kiyosaki. Fungsinya, ya, ketika buku ini, ketika ada orang yang Anda sponsoring up, ya, nilai ekonominya lebih tinggi dari Anda, jabatannya lebih tinggi dari Anda, untuk menasihati dia supaya mau ikut pertemuan di bisnis ini, mungkin Anda sungkan. Berikan buku kepada dia. Buku inilah yang akan menegur dia, yang akan mendidik dia, yang akan membuat dia semangat menjalankan bisnis ini. Syaratnya, Anda dulu yang harus baca, supaya ketika Anda promosikan buku ini, Anda mengerti isinya. Berikutnya, biasakan dengarkan audio dan nonton video-video positif yang memotivasi tercapainya impian Anda. Lupakan 1 tahun ini nonton film-film sinetron, apalah yang seperti itu yang membuat Anda menangis, lihat berita-berita yang membuat sakit kepala, lupakan. Fokus di impian Anda. Nah, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda lakukan 7 langkah sukses ini, terus-menerus, konsisten, persisten, maka saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda
menduplikasikan sistem ini, menduplikasikan sistem ini kepada jaringan Anda, maka Anda membangun bisnis yang sangat luar biasa, bagaikan Anda menggelindingkan bola salju. Dan ini jangan heran suatu kali Anda punya income 100 juta, 200 juta, 500 juta per bulan, bahkan mungkin 100 juta per hari. Demikian dari saya, salam dahsyat dan sukses. Saya kembalikan kepada Pak JH. Kepada Pak J, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Alex untuk informasinya atau penjelasannya di program Messi hari ini. Oke Pak Alex, kita kasih aplaus Pak Alex. Oke Bapak Ibu semuanya yang hadir di siang hari ini, sudah dijelaskan baik dari perusahaannya, dari produknya, dari sistemnya, bahkan ada bisnis school-nya. Sangat luar biasa di sini. Memang sudah cukup harus kita perjuangkan produk-produk Magic Life atau perusahaan Magic Life ini, ataupun program-program Messi ini. Karena apa? Ternyata kita sudah berada yang tepat. Kita sudah mempunyai impian bahwa nantinya kita bisa mendapatkan income setiap hari. Oke, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Kalau Bapak Ibu setiap hari Selasa, Jumat, dan hari Minggu bisa teman-teman arahkan ikut Zoom atau mengikuti presentasi online yang sudah disediakan oleh Messi. Maka dengan itu Bapak Ibu, dan besok hari Sabtu, kalau Bapak Ibu ada saudara, ada teman atau relasi yang ada di Kota Tegal, tepatnya di Guci, ada CM offline yang akan dipimpin oleh Bunda Montella, bisa merapat ke sana. Supaya apa? Kita lebih yakin, lebih tahu bahwa di sana ada seminar tentang Messi. Maka dengan itu, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, jangan lupa teman-teman informasikan lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Twitter, lewat WA. Informasikan waktu-waktu Zoom. Anda cukup memasukkan teman-teman, arahkan ke Zoom meeting hari ini. Ketika closing, itu hak Anda. Maka dengan itu hari ini yang belum join di Magic Life, maka segeralah bergabung, mengikuti sesuai arahan Anda yang mengundang, Bapak Ibu semuanya. Saya ingatkan lagi, Bapak Ibu, bahwa di bulan Oktober ini masih ada promo, Bapak Ibu. Yaitu dengan kita join, hanya cukup 2 jutaan dapat 2 produk. Untuk Zellner dan 3 produk untuk Natur ini. Wah, luar biasa. Kita kasih aplaus perusahaan Magic Life. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan, kita kasih waktu sebentar. Mungkin gitu Pak Alex. Kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman yang ada di Zoom di siang hari ini. Oke, silakan. Teman-teman yang bertanya, silakan. Saya mau tanya, tadi ada promo 2 juta sekian. Itu dapat produk 2 atau gimana tadi? Saya kurang dengar. Tolong dijelaskan. Kalau boleh tahu dengan Bunda siapa ini? Dari mana? Oh, saya dari Bu Rini, dari Tangerang Selatan. Oke, pengundang? Saya biasanya upline saya Mbak Yuli. Saya nggak diundang, cuma saya ini aja. Suka dengan ilmunya, edukasinya. Ya, edukasinya bagus, Pak. Ya, jadi gini Bunda, ketika Bunda join di bulan ini masih ada promo, yaitu ketika Bunda ingin produk Zellner, maka dapat 2 box. Tapi ketika Bunda ingin produk Natur ini, maka dapat 3 box. Itu Bunda yang bisa sampaikan. Jadi tidak di mix ya. Misalnya saya ingin Natur ini tapi dapat bor apa tadi? Bernan apa tuh? Barnon. Ya. Oke, untuk promo hari ini atau promo bulan ini tidak bisa digantikan.
sesuai apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu, Bunda. Nilainya berapa Pak tadi Naturini? Sama, 2.035.000 dapat 3 box. Oh iya. Bisa dilihat di layar. Oh iya. Oke, saya screenshot dulu ya, bentar. Yes. Oke, terima kasih Pak. Sudah jelas. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman yang ada di Zoom siang hari ini. Oke, Pak Samsul yang ada di Lampung, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, ada yang lain? Ada yang mau testimoni, silakan. Sebelum kita tutup. Silakan. Bu Lina. Bu Lina hadir. Ya, silakan Bun. Hadir. Saya Bidan Lina dari Medan. Perkenalkan. Ya, memang testimoni sudah banyak sih, tapi kali ini yang saya tampilkan ya itu testimoni saya memakai produk Magic Life ini. Dengar? Ya, dengar. Pak, Silakan. jelas? Silakan Bun. Oke. Saya memakai produk Magic Life ini sejak bulan Juli. Bulan Juli saya join di Magic Life. Saya langsung pakai Naturini, Gelner, Barnon. Karena memang berat badan juga udah kelebihan dan sudah ada keluhan-keluhan berdatangan satu persatu. Pertama-tama kolesterol tinggi, ya, datang lagi trigliserida tinggi, pengapuran lagi, darah tinggi lagi, bersaudara itu semua. Datang lagi asam urat. Waduh, tak bisa jalan. Mulai bulan Maret diborong semua satu persatu saudaraku. Jadi saat saya mengenal Magic Life ini, saya langsung beli, langsung manajer waktu itu, dapatlah produk ini 6 kotak. Saya gabung semuanya, Barnon 2, Gelner 2, Naturini 2, jadi 6 dapat waktu manajer ya, join. Jadi saya konsumsi semua, tidak ada saya jual. Karena saya ingin mau sehat gitu, karena memang udah capek saya. Saya memang pemain apa dari dulu, semua herbal-herbal mulai dari Tiansi dulu main, asal ada herbal masukkan terus ke tubuh. Jadi mantul, semua saya coba. Terakhir ada lagi produk dari Cina, minum juga. Karena saya memang udah divonis dokter harus operasi bypass, penyempitan di jantung saya udah sebagian 75%, ada yang 100%. Total tidak boleh lagi pakai ring. Dokter jantung tidak mau lagi. Harus di bypass, Ibu harus ambil jadwal di Adam Malik supaya dijadwal, karena saya kan pensiunan bidan PNS. Jadi dapat askes kan. Saya tidak mau karena takut, umur saya udah 63 waktu itu tahun 2016. Nah, saya pensiun tahun 2010 dari PNS bidan. Akhirnya saudaraku semua, saya tidak jadi di bypass karena memang saya tidak mau. Saya cari terus herbal yang ada di Indonesia ini, beredar di Indonesia ini, saya coba semua. Nah, ada yang bilang, "Oh Ibu, ayo pakai itu." Apa yang dikatakan orang saya beli. Akhirnya ketemulah ini Magic Life. Saya minum langsung ini Naturini. Waduh saudaraku, 3 kali 4 kali bongkaran. Karena memang saya udah berencana mau detox ke rumah sakit wellness Medan. Di situ kita kalau detox 3 hari diopname, di detox 750.000 biayanya. Kita 3 hari tidak makan nasi, hanya dikasih jus. Sudah saya tanya, udah saya jadwal mau detox karena udah cek darah saya dinyatakan toksin dalam darah. Berarti di darah saya banyak toksin. Oleh karena memang ya udah kolesterol tinggi, hipertensi, semua saudara itu udah panggil-panggilan semua penyakit saya sampai sudah pakai tongkat nggak bisa jalan lagi saya. Sedih kali saudaraku. Karena memang saya orangnya lasak, bidan kan, kesana kemari biasanya dipanggil orang.
sebaik pensiun, satu persatu penyakit ini menghantui. Saya udah ketakutan, saudaraku. Saya tinggal di rumah sendirian, minta mohon-mohon sama Tuhan. Tolonglah Tuhan buka jalan. Buatlah saya sembuh, Tuhan. Saya mau berbakti, saya mau menolong orang susah. Itu janji saya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya mau menolong orang. Kalau ada yang sakit, saya mau kasih tahu obatnya yang bagus. Jadi ternyata betul saudaraku ini bagus. Dibongkar saudaraku, keluar dia bau dan berbuih. Keluar setiap pagi. Dan pagi bangun tidur langsung saya aduk itu Gelner. 1 saset langsung tiap pagi. Sampai sekarang udah habis 3 box. Jadi itulah saudaraku kisahnya. Memang Magic Life ini benar-benar magic lah saudaraku. Memang benar-benar. Kalau uang itu nanti mengikutilah itu ya. Tapi yang saya suka citanya, saya sehat luar biasa sekarang. Amin. Sehat. Berbisnis saya. Saya tekun mengikuti Zoom meeting. Luar biasa saudaraku. Jangan bimbang lagi. Ini bukan obat. Memang kita itu diregenerasi. Kembali kita segar. Bayangkan saya sudah tidak bisa berjalan kaki lagi. Tiap minggu saya ke Elizabeth di ini apa namanya terapi, fisioterapi, 225.000 saya bayar setiap terapi ke Elizabeth. Sekarang tidak turun pernah berat lagi. badan berapa, Bu? Berat badan saya sudah turun 4 kilo sayang. Jadi sekarang berat badan Ibu waktu itu 72, sekarang udah 60 berapa, kemarin kami timbang dengan Ibu Dina udah balik lagi 70 loh sayang. Ibu Dina Saya juga masih 81. Iya 81 nanti turun. Pakai Barnon ya. Barnon 2 kali 2 saya. Iya, Barnon juga. Oke, demikian perkenalan kita ya. Sampai jumpa, selamatlah, sukseslah kita di Magic Life ini ya. Sayang, dadah. Terima kasih Bunda. Oke, dari ilmu yang saya dapat kemarin bahwa di seminar di Magic Life di Messi di Kota Kudus bahwa ada 3 yaitu 3, 2, 1. 3 Naturini, 2 Gelner dan 1 Barnon. Bagi orang-orang yang sudah mungkin di atas usia 40, 50, 60. Wajib Naturini. Harus dikeluarkan dulu. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau ada testimoni? Oke, Bu Sri Sudewi, SPD dari Purwodadi. Silahkan kalau ada testimoni, Bu Sri. Terima kasih atas waktunya Pak Jai. Saya bersyukur bisa bertemu sama Pak Jai untuk bergabung di Magic Life ini. Dan terus terang Pak Jai, saya itu belum paham. Waktu itu diajak Pak Jai, saya abaikan karena apa? Saya terlena dengan BO Pak. BO dan BO. Akhirnya setelah saya gabung, saya merasakan dan saya mengkonsumsi naturin ini itu ya sangat luar biasa. Bisa membuang kotoran-kotoran betul. Suami saya memakai, anak saya memakai, itu sudah ada buktinya. Nah, itu keterangan saya Pak Jai. Yang kedua itu tentang membangun sistem yang 7 pilar dari Bapak Alex tadi. Nanti tolong Pak Jai ya, saya mintakan materinya begitu. Dan saya selalu termotivasi, saya selalu semangat Pak untuk mengikuti ini, untuk mengikuti Zoom setiap hari yang sudah ditentukan begitu. Nah, untuk mengajak teman-teman pun mulai besok hari Minggu, saya akan ajak teman yang saya prospek-prospek yang dari Ngawi, dari Solo, dari Rembang atau dari mana-mana itu Pak. Saya mohon dukungannya dan bantuannya. Aplikasi saya yaitu teman Pak Jai dan Nata. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bunda Sri Sudewi dari Purwodadi. Ada yang lain? Adakah ada yang lain yang mau ditanyakan atau testimoni? Silakan sebelum kami tutup untuk Zoom online di siang hari ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada tambahan dari Ko Andrew? Silakan Ko Andrew, kalau ada tambahan silakan. Ada yang pertama kali hadir Pak, Halo. mau ditanya? Dengeran ya? Dengar Pak. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Jai, luar biasa. Semangatnya jadi membakar kita semua ya. Ya saya mau sampaikan aja
kalau Bapak Ibu berada di bisnis ini memang tepat dan nggak salah ya. Saya juga bersyukur dari awal pernah bulan-bulan pertama ya, ini apaan, tapi begitu hasilnya luar biasa secara finansial. Tadi bisnisnya Pak Alex sudah jelaskan, produknya juga Dr. Setio sudah jelaskan lebih detail lagi ya. Kalau saya jelaskan atau saya tulis di testimoni itu kan bahasa awam ya, supaya bisa dimengerti. Sebetulnya kalau kita pelajari oligopeptida ini dalam sekali ya. Kalau kita mau awam, saya bisa jelaskan kepada orang-orang ya. Ketika sel kita rusak, kita jatuh sakit. Jadi kita harus perbaiki sel kita. Itu saja sudah cukup. Penjelasan saya sederhana, orang bisa terima. Orang biasanya, oke, saya mau coba Zellner. Tapi kalau kita sudah nanti semakin lama semakin pinter ya, menyerap ilmu-ilmu nih dari Dr. Setio, apalagi teman-teman yang beruntung, yang sudah punya buku sumber kehidupan, itu Anda kalau baca buku sumber kehidupan, dan Anda bisa menyerap ilmunya ya, itu Anda akan jauh lebih mudah meyakinkan atau menjelaskan kepada orang-orang yang depan Anda. Ya, karena orang ketemu Zellner itu bingung. Ya, kok bisa begini? Kok bisa menyembuhkan itu? Ya, kok bisa? Nah, ini mereka pada fase bingung ini harus dilewati. Ya, tapi begitu mereka melewati fase bingungnya, ya saya lihat di sini banyak yang imannya luar biasa kayak tadi Ibu Lina ya. Wah, imannya luar biasa. Saya coba aja deh. Ya, banyak yang seperti itu. Tapi baik juga yang benar nggak nih? Ya, benar nggak? Nah, justru kita yang harus memberikan fakta-fakta supaya orang kayak terdorong gitu. Jadi saya nggak pernah bilang kamu harus ini Zellner gitu. Saya nggak. Saya bilang aja faktanya. Kamu tanpa Zellner kamu mengalami ini, gitu kan? Ya. Kayak kemarin saya share kita sharing kan di Bekasi Utara, kita visit ya Nur yang umur 3 tahun. Kalau Bapak Ibu sudah lihat videonya boleh ketik 777. Ya, kalau sudah lihat videonya ketik 777, yang belum lihat ketik 111 supaya saya tahu nih. Ya. Nah, jadi di video itu kan dijelaskan kalau memang produk ini kita luar biasa, ya. Dari kita bisa membantu orang-orang yang putus harapan ya, orang yang semakin buruk kondisinya bisa menjadi pulih, ya. Anak kecil yang tadinya mungkin semakin besar tumornya, semakin besar kankernya, ya. Tadi pengasuhnya udah bilang, aduh udah khawatir nih makin lama makin besar. Ternyata kita setelah diperkenalkan Zellner, tumornya mengecil, nafsu makannya membaik. Nah itu kan kita memberikan masa depan ya kepada Nur. Ya inilah sebetulnya Magic Life. Ya kita bukan jualan produk, tapi kita mengubah nasib banyak orang di sini. Dan kita memberikan harapan. Ya terima kasih semuanya yang sudah menonton videonya. Jadi biarlah ini titik. Ini kita baru menabur benih. Ya, kalau di Taiwan itu sudah jadi pohon yang besar sekali. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu adalah bagian dari sejarah. Bapak Ibu akan mengingat bulan Oktober ini ya. Wah, saya baru menjalankan Magic Life aja sudah luar biasa. Bagaimana nanti 2 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Berapa banyak orang yang akan kita ubah hidupnya secara kesehatan. Berapa banyak orang yang seharusnya meninggal jadi punya harapan. Berapa banyak orang yang tadinya nggak punya uang, jadi bisa punya penghasilan di masa pandemi ini. Ya, jadi terima kasih Pak J ya sudah memberikan saya sharing. Ya, jadi saya mau lihat Bapak Ibu ingat hari ini ya kita semua bagian dari sejarah Magic Life Indonesia dan kita akan melihat banyak sekali keajaiban bersama Magic Life. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Kak Andrew untuk informasi dan penjelasannya. Oke, Bapak Ibu yang hadir, ada yang mau testimoni lagi atau mau yang ditanyakan lagi? Oke, saya mau tanya ini. Bagi hari ini yang hadir baru pertama kali ikut Zoom, bisa tunjuk jari. Yang baru kali ini. Satu aja. Atau
ketik angka 222 supaya kita tahu siapa yang Ya. baru kali Ketik angka 22 bagi yang baru ikut Zoom di siang hari ini. Oke, berarti semua adalah teman-teman sudah mengikuti Zoom di siang hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga pertemuan. Oke, ada yang ketik 22. Oke, bisa dibuka suara dan perkenalkan dari mana dan pengundang siapa. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Ya. Halo, yang baru join di Zoom siang hari ini siapa? Perkenalkan diri. Udah kelihatan. Yang ketik 22 tadi siapa ya, Pak? Oke, halo, selamat siang. Ya, Selamat siang, Pak C. Ya, selamat siang. Dari mana? Halo, Pak C. Oh, Pak Miftah ini ya? Oh, Pak Arnata. Pak Arnata. Oke, Pak Arnata. Selamat dalam perjalanan menuju Kota Tegal di wilayah Guci yang untuk hari Sabtu ada CM offline. Oke, gimana Pak Arnata? Monggo. Ya, saya hanya ini, saya bersama Pak Dwi ini menuju perjalanan Tegal dan mohon doanya. Mudah-mudahan besok pagi jam 9 acara kami dapat kemudahan-kemudahan dan mudah-mudahan undangan-undangan yang telah dipersiapkan oleh Ibu Montela, juga tim Tegal, Pak Lurah, tidak lupa juga Pak Zainal, Pak Wakil Sulaiman, mudah-mudahan menjadi awal dari doa-doa kita yang akan memulai kita ekspansi di Kota Tegal ini, Bang Jai. Ya, Pak Arnata, saya ingatkan lagi bagi teman-teman atau yang punya relasi yang ada di daerah Kota Tegal dan sekitarnya bisa diarahkan untuk di Kota Tegal, Guci tepatnya. Oke, Pak Miftah, Pak Lurah Miftah dari Tegal, Adiwerna. Silakan. Ada testimoni apa, Pak Lurah Miftah? Silakan atau Pak Budi, ya. Atau Pak Budi silakan dari Tegal. Ya, saya baru mengikuti Zoom meeting kali ini. Jadi setelah kemarin mengikuti di Kudus dan diberikan oleh beliau Pak Dr. Setio dan JH sangat luar biasa sekali dan dipertegas lagi di acara Zoom ini, jadi semakin menguatkan saya untuk bisa melangkah lebih pasti untuk mengajak teman-teman saudara-saudara kita semuanya untuk bisa mengkonsumsi produk dari Magic Life. Seperti itu. Cuman yang saya tanyakan sekarang kayak gini, saya punya akun tapi belum bisa dibuka karena sampai sekarang saya belum mendapatkan SMS. Jadi saya belum bisa membuka akun saya. Tolong bisa dibantu terkait dengan itu. Terima kasih. Oke, Pak Setia Budi, nanti akan dibantu mitra kerja kita yang mungkin dari Kudus, Jepara yang ke arah ke Kota Tegal akan membantu panjenengan nanti. Iya, Pak Jai. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Halo, Pak Jai. Halo, Pak Jai. Oke, Pak Budi. Oke, Pak Budi. Insya Allah pagi kita ketemu. Setelah acara Ibu Montela di Guci, kita akan bedah sistem. Iya. Buka akun, bagaimana cara membuka akun, bagaimana cara mentransfer, bagaimana cara semua
kami akan di sana sampai tim Tegal bisa benar-benar mandiri. Jangan khawatir. Besok pagi kita ketemu dan kita akan bedah semua akun, semua kegunaan itu akan dicatat semua dan semua harus bisa. Terima kasih Pak Budi. Besok pagi ketemu. Iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa sukses acara besok pagi dan sukses buat Bu Mentela, calon leader nasional kita. Oke. Ada lagi untuk teman-teman mau testimoni atau ingin memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan bagaimana cara mengenalkan produk Magic Life atau bagaimana cara mengenalkan program Messi. Bu Furaida, kami persilahkan untuk di Kota Medan. Baik, terima kasih Pak Jay. Saya hanya ingin menginformasikan besok tanggal 17 hari Sabtu, kami juga Medan, tim Medan semua juga mengadakan acara CM offline Pak Jay di Hotel Grand Kanaya, dimulai dari jam 13 sampai jam setengah 6 sore. Jadi kalau ada teman-teman baik dari Pati, dari seluruh Indonesia yang ingin menginformasikan kepada calon prospeknya, hubungi saya. Saya sudah sampaikan di grup nomor HP saya. Kita siap. Kita karena semua kita dari support system Messi, kita akan mengadakan LCM offline ini. Jadi dari jaringan yang lain pun kita saling mendukung. Begitu Pak J. Siap. Begitu. Siap. Terima kasih untuk Bunda Furaida. Di sini tidak ada namanya crossline maupun jaringan kita, bukan. Semua adalah Messi internasional. Jadi ayo kita kembangkan, kita siarkan kepada siapapun dan dimanapun harus kita siarkan. Karena ini patut kita perjuangkan. Karena apa? Di Messi internasional ini benar-benar akan menghantarkan, akan mewujudkan impian-impian Anda, Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak baik dalam hati Bapak Ibu semuanya, saya pribadi Muhammad Jailani mengucapkan dan mengatakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu kepada semua teman-teman yang ada di Zoom siang kali ini. Saya tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jay. Sukses untuk kita semua. Semangat pagi. Selamat siang. Terima kasih Pak Jay, Pak Alek, Bu Furaida. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa. Ya, Pak Alek. Pak Alek, terima kasih Pak Hendro. Pak Alek, saya minta PDF ya hari ini ya, minta bantu apa ke WA atau ke email ya Pak? Untuk apa Bu? Ini materi semua siap. baru. Di WA saja? Ya, minta ini. WA nggak bisa pakai PDF ya? Pakai PDF. Oke, PDF bisa. Pakai WA saja ya Pak ya? Okay. Baik. Makasih Pak Alek, saya minta hari ini ya Pak. Makasih. Makasih Pak, sukses Pak. Sukses. Ya. Sama saya Pak J, mintakan Pak Alek Pak J. Oke. Yang 7 pilar Pak. Oke, nanti saya kirim ke Pak J ya. Oke. Oke. Nanti. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Alek. Waalaikumsalam.